membahas tentang saham ya, bersama dengan Pak Setiawan Effendi atau biasa dipanggil dengan Pak Iwan. Teman kita dari sebuah AB ya, anggota bursa. Hai, dari mana aja semuanya? Dari mana aja? Akhirnya, akhirnya bahas saham gitu ya. Dari mana? Dari mana aja? Live sama AB hari ini sama sekuritas. Yang jelas kalau sama sekuritas kita pasti bahas saham, spesifik saham ya. Pontianak, Banyuwangi. Oke. Solo. Halo Ibu Yuni. Bekasi. Halo. Wis, seragamnya keren banget, Pak. Oh iya dong, harus pakai seragam kebanggaan. Oke. Pak, perkenalan dulu dong, Pak. Ini siapa nih Yes. yang keren banget nih tahun hari ini? Oke. Selamat malam semua ya. Kenalin, nama saya Iwan. Kebetulan saya sebagai branch manager Pintrako Sekuritas yang cabang Solo. Saya kenal Miss Ellen udah cukup lama ya, Miss Ellen ya. Udah hampir 8 tahun ya. Kita sama-sama domisilinya di Solo juga, ya kan? Oke. Tapi kita tidak bisa bertemu dikarenakan ini ya, WFH, Corona, nggak boleh ini, nggak boleh bikin event bareng gitu. Oke, bahkan kita ketemu dari ini, dari internet. Siap. Oke. Oke. Kalau kita mau ngobrol apa aja nih, Pak Iwan? Ya tentang kita temanya kemarin tentang strategi the new normal ya, di mana investasi yang harus kita siapin ya. Sebenarnya ini udah teman-teman semua mungkin udah pada tahu lah ya new normalnya kita kayak gimana gitu ya. Oke. Ya, Gimana ya kalau new normal, kalau saya lihat sih ini bakalan ngaruh positif buat jangka pendek sih ya. Jadi angin segar buat bursa kita. Kalau dilihat nih IHSG ini udah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari gitu ya. Jadi nanti kalau ada new normal pastinya juga akan ada dampak positif lagi gitu. Menurut Pak Iwan gimana nih Pak? iya. Sebenarnya kita balik ke basicnya new normal itu kayak apa sih ya? Kita kan pengen tahu ya. Sebenarnya balancing antara perbandingan health, kesehatan dengan ekonomi ya kan. Kita Benar. emang dalam situasi seperti ini semua juga serba pusing ya. Cuma kita harus coba optimis aja lah ya. Pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin ya kan. Ya kita juga kadang sebagai orang tua, Miss Ellen udah punya anak kan? Oh Apa iya. masih single? Saya pikir masih single. Oke. Ketika nanti ada rencana Juli mau sekolah, ya kita juga bingung ya kan. Anak-anak kita mau kita sekolahin apa enggak sih gitu. Ya Iya, saya juga bingung. masih khawatir gitu ya. Ya. Nah, jadi emang kita harus bisa menyeimbangkan lah intinya. Nah, emang untuk efeknya ke saham gimana? Ya benar kata Miss Ellen. Ya dari sisi short term harusnya sih ngasih sesuatu semacam stimulus ya, semacam apa sih intensif buat ekonomi biar bisa moving lagi. Ya kan? Banyak loh teman saya yang di Jakarta. Mereka kan udah hampir 2 bulan, 3 bulan WFH ya, work from home ya. Ya mereka curhat gitu. Tuh gaji saya tinggal separuh gitu, ya kan? Dipotong ya gajinya ya. Karena banyak istilahnya insentif-insentif kayak misalnya tunjangan transport, tunjangan apa, itu kan pada dihilangkan semua, nggak ada, ya Benar kan? sekali. Benar. Ya, terus yang dari luar kota malah nggak bisa mudik, ya kan? Udah work from home, nggak bisa pulang, ya kan? Biaya jalan terus. Ada yang kos, ada yang apa, seperti gimana, ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan new normal yang ini, ya semua udah bisa mulai masuk kerja lagi, tapi dengan apa protokol yang safety ya, lebih safety ya. Jangankan di Jakarta, di kantor saya di Solo aja sudah dapat selebaran. Nanti posisinya duduknya nggak boleh sebelah-sebelahan, harus dikasih silang-silang yang kayak di bank itu loh, tahu kan? Dikasih silang, nggak boleh deket-deket. Nanti kalau misalkan ada klien yang datang, nggak boleh langsung datang, harus cuci tangan dulu di depan aturannya ya kan. Harus sediakan termogan, termometer gun itu. Walaupun saya sendiri, saya itu pakai bank, di termometer suhu saya 34. Saya kaget. 34 itu reptil, bukan manusia itu. Kadang itu nggak ngefek ya.
Mungkin Bapak lanjutkan gitu. Oke. Ini aku sempat lihat ini ya, jadi chart IHSG kalau saya lihat sih sebenarnya area sekarang kan kemarin tutup terakhir tuh 4053. Nah IHSG Yes. ini sebenarnya dekat-dekat 4800. Ini sebuah resisten yang lebih kuat juga, 48 dan 5000 itu short term resistennya untuk daily. Nah mungkin akan muncul di situ agak tough dulu kali ya. Jadi saham-saham perbankan juga kemarin kan udah naik lumayan tinggi kayak BRI dan sebagainya. Bahkan padahal kalau saya ngelihat secara fundamental untuk perbankan ini masih agak-agak riskan gitu. Jadi ya kita harus tetap hati lah, jangan karena ini udah dibuka nih PSBB jadi terlalu euforia gitu. Nah ini melihat dari indeks Dow Jones dan juga S&P 500. Aku kasih lihat aja teman-teman. Ini beberapa hari, jadi di Indonesia banyak banget hari libur nih. Banyak banget hari libur. Nah, sementara di Amerika ini jalan terus gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat di sini si S&P 500 dan Dow Jones ini juga udah dekat banget di area resisten. Dia udah breakout, tapi saya lihat agak-agak riskan ya. Udah naik terus, ini bisa rawan koreksi juga gitu. Nah ini Dow Jones dia juga udah dekat banget sama MA 200 yang daily-nya nih lumayan kuat sih kalau saya bilang sih. Kalau Pak Iwan melihatnya Pak, sentimen yang selain normal ini ada sentimen apa lagi yang menurut Bapak tuh di dalam negeri bakalan lebih akan mempengaruhi gitu? Iya, memang kata Miss Ellen memang regional Dow Jones ya, memang udah cukup tinggi. Terus sama kemarin hari Jumat closing Eropa juga closingnya minus ya, FTSE minus 2,29%. Jadi saya pikir dan seperti kita IHSG juga memang udah resistennya udah dikit lagi gitu, udah mau dikit lagi udah tersentuh resisten yang selama ini kita mau coba tembus nggak bisa ditembus-tembus ya. Di level tadi berapa 4.800-an ya? Benar. Yang lebih 4811 ya, yang di level segitu. Nah, Benar. IHSG juga emang benar udah 5 harian ya kalau kita perhatikan udah hijau. Jadi mungkin tantangan buat minggu depan tinggal kita lihat aja sideways-nya apakah bisa bertahan sideways turun yang nggak banyak atau mungkin bisa melosot bawah kita nggak tahu. Tapi kita lihat secara dari segi sekarang di Amerika kita lihat berita banyak sekali lagi demonstran yang mengenai itu. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman ya, di akhir sesi nanti ada giveaway. Saya mau kasih 5 pemenang giveaway nanti ya di akhir sesi. Pertanyaannya adalah apa yang kita udah bahas dari awal sampai akhir. Ini ada satu pertanyaan, nanti kita akan tanyakan, kita pilih 5 pemenang. Nah, teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan tulis aja di ini ya, di komen, tanyain aja gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Malam hari ini kita nge-live bareng Pak Iwan dari Pintrapus Sekuritas Solo. Teman-teman kalau mau buka account Pintrapus Sekuritas Solo, langsung aja masukkan data di URL yang saya pin, ellendesme.com/pinsok di situ ya. Dan kemudian kalau teman-teman masukkan ke situ, itu langsung dapat seminar online diskon Vaganza gratis ya, langsung dapat bonus itu ditraktir sama Pak Iwan. Jadi dibeliin tiketnya Iwan ditraktir gitu ya. Oke. Jadi teman-teman masukin data aja di ellendesme.com/pinsok, nanti besok hari Selasa itu akan ditelepon atau dihubungin teman dari tim Pak Iwan untuk dibantu rekening saham gitu. Oke, ingat-ingat ya, ada giveaway sampai akhir nanti 5 pemenang. Jadi gimana tipsnya menang giveaway, saya kasih tahu, tulis aja jawabannya berulang-ulang. Planning nggak apa-apa, itu bisa menang nanti, karena kelihatan terus. Oke, kita lanjutkan nih. Bener banget nih ya Pak Iwan, saya sempat melihat juga sentimen yang ada di US ya. US ini kan dari dalam negerinya dia ada protes-protes kayak gitu ya, karena sebenarnya oknum ini kalau saya lihat nih. Si polisi ini dia ngebunuh ini George Floyd itu. Jadi tapi dari satu kejadian ini bikin kerusuhan di banyak tempat gitu ya. Belum lagi apa yang terjadi di Amerika dan juga China itu
kayaknya semakin panas aja gitu. Nah, kalau bicara tentang kerusuhan yang terjadi di Amerika, mungkin itu sentimen dari dalam negeri mereka aja nggak gitu pengaruh ya. Yang saya pengen garis bawah itu, ini ada ibu nih, Hendy Effendi, halo, ditonton istri Pak. Oke, oke. Jadi kalau yang saya garis bawahi ini, Amerika dan juga China ini mulai semakin panas nih. Kemarin aku lihat katanya nih mahasiswa S2-nya pasca sarjana di Amerika yang dari China itu dipulangin semua ke China gitu. Nah, Pak Iwan nyimak ini juga ya Pak ya. Iya, ketegangan antara Trump dengan China ya. Dia juga Trump juga saya lihat banyak berita dia banyak intervensi mengenai kebijakan untuk di Hong Kong juga ya. Nah, jadi dari satu sisi China sendiri mereka memang sama-sama keras kepala gitu ya. Ya udah ya, cuman nanti tinggal kita lihat. Moga-moga aja endingnya nggak sampai ke war ya. Cuman hanya sentimen-sentimen orang satu nggak senang, satu country nggak senang gitu. Jangan sampai ending sampai ke war, sampai benar-benar perang. Itu bahaya sekali menurut saya. Ekonomi dunia bincang banyak sekali efeknya ke situ. Uh, Nanti ya. kita bakal ngobrol lebih lanjut ya, kalau sampai US dan China semakin panas tuh dampaknya apa dan gimana caranya daftar di Pintraku Sekuritas Solo. Pak Iwan, ini ada masukan dari user, kayaknya suaranya nggak pecah-pecah atau putus-putus. Dulu Pak Iwan, Oke, dulu masuk lagi. Lift dulu masuk coba lagi. saya. Oke, saya apa ini? Klik dulu. Close Oh, dulu pakai ya. headset ya? Oke. Sama, saya kira juga saya aja yang dengar pecah-pecah. Ternyata semuanya juga dengar hal yang sama gitu. Jadi ya ini lumayan panas ya, Amerika versus China. Oke, saya coba invite ulang beliau. Masa ini masih pecah-pecah? Halo, saya coba pakai headset ya, jelas nggak? Cek-cek, kayaknya oke sih. Ya, Udah oke oke. sih. Ya, saya coba pakai headset saya. Masa suara aku juga pecah-pecah? Kalau suara aku pecah-pecah berarti live-nya aku matiin loh, aku nyalain lagi. Mau dibuka? Oke, udah aman nih. Aman. Ya, Aman. di saya Oke. jelas juga kok. Oke, ya. Sebelum kita bahas nih ya, dampaknya apa kalau Amerika dan China itu mereka semakin panas dan saling ini satu dengan yang lain. Kita mau nanya-nanya dulu nih sama Pak Iwan nih. Pintrako Sekuritas Solo ya, kemarin kan saya sempat ada dengan Pintrako Sekuritas ya, cabang lain juga ya. Mungkin teman-teman udah mulai mengenal gitu. Nah, Pintrako Sekuritas ini kelebihannya apa sih Pak dibandingkan dengan sekuritas yang lain? Terutama di Ya. cabang Solo nih, di mana Pak Iwan ini leadernya langsung nih. Oke, makasih. Jadi kita di Solo itu sudah hampir 9 tahun ya. Lebih deh, saya dari 2011 kok di sini ya, 9 tahun mau mendekati 10 tahun. Kita di Solo, kita kasih edukasi untuk para klien kita. Jadi sebulan aja kita minimal 2 kali kita kasih edukasi. Waktu itu sebelum pandemi, kita ketemu tatap langsung di kantor kita. Jadi edukasi buat pemula yang benar-benar umum, yang nggak ngerti sama sekali, belum buka rekening, pengen tahu saham itu seperti apa, datang aja. Itu gratis ya, tapi harus daftar dulu karena tempatnya terbatas. Kita hanya sekitar 20-an peserta. Ya, terus kita ada kelas khusus yang sudah buat nasabah. Buat nasabah kita sebulan sekali kita ada training tentang kita belajar fundamental, kita belajar technical, teknik copet gimana caranya, ya live trading sama-sama gitu. Nah, tapi sejak ada pandemi, yang kita lakukan sekarang kita live coaching dengan menggunakan Zoom. Jadi kita hampir seminggu sekali kita ketemu dengan klien-klien kita. Wah, ada yang nanya ke Demono ya, ini Pak Iwan. Pak, distracted. Go ahead, go ahead. Ya, oke. Orang pada tahu saya ke Demono ya. Ya, oke. Jadi kondisi pandemi ini kita Pintrako Sekuritas kita tetap keep in touch dengan customer kita, dengan klien kita, bukan customer ya, klien ya. Jadi kita ngasih edukasi tetap lewat Zoom, bahkan tiap hari kita masih tetap interaksi WhatsApp grup ya. Kita ada grup namanya Cuan Terus gitu, grup kita internal khusus nasabah. Jadi tiap pagi, siang, sore kita kasih pandu, kita bimbing mereka. Jadi terus teman-teman kadang ada yang kenal sama saya, kadang malam-malam telepon saya, wah ini gimana caranya? Saya lagi tidur juga saya dibangunin, diteleponin, ya nggak apa-apa, silakan.
sebisanya saya bisa bantu. Nah, terus kita juga ada tim yang bisa bantu support, dan kita ada CS juga dari pusat bisa bantu. Dan salah satu kelebihan kita, kita deposit kita cukup minim ya, hanya 100.000. Ya, 100.000 saja sudah bisa buka rekening saham, dan kita tidak ada biaya bulanan sama sekali. Nah, itu aja Miss Helen. Ya. Jangan distracted nih Pak, ini ada yang komen makan-makan terus ini. Saya sedih Iya, iya. merah semua, jadi males nabung kalau gini gimana dong loh. Sebenarnya ini kemarin justru mulai banyak yang hijau gitu. Jadi Iya. mungkin bisa ditulis deh sahamnya apa, terus udah untung atau rugi berapa persen, ntar kita bantu. Jadi teman-teman ditulis aja kalau mau nanya apa aja tentang saham dan investasi saham, karena teman-teman yang masih pemula belum pernah mungkin biasa ini ngikut Instagramnya Pak Iwan karena kedai Mono, sekarang jadi tertarik ke saham. Kita tahu juga untuk pemula juga. Iya. Fee beli berapa? Fee buy kita 0,15, fee sell-nya 0,25. Ya, ini saya mau saya ketik. Cukup murah sekali. Dan ketiknya kedai Mono ya. Saya mau cerita dikit. Ini jago masak teman-teman ya. Punya satu restoran namanya Kedai Mono, ada di Solo juga. Jadi teman-teman yang ada di Solo boleh mampir nih, sekali dayung 2 pulau. Iklan sekaligus ya, Miss. Ya, teman-teman, kalau saya ngelihat sih sebenarnya apa sih karakteristik dari Pinterako Solo ini, karena Pak Iwan ini kalau saya lihat bukan sekedar branch manager, tapi sebenarnya owner yang di Solo tuh jadi joint venture kalau nggak salah ya Pak ya, dengan yang di pusat gitu Pak ya. Yes. Jadi of course karena Pak Iwan yang punya sendiri, jadi pasti lebih niat untuk follow up untuk klien gitu ya. Nah teman-teman yang mau daftar di Pak Iwan, tolong tulis saja di URL itu ellengasmi.com/pinsok ya. Jadi besok Selasa biar bisa di follow up sama timnya Pak Iwan gitu. Oke, US versus China akan seperti apa? Apakah Trump akan mengulang sejarah dengan perang seperti PD2 karena ekonomi stagnan setelah depresi besar? Tapi ada sejarahnya US kalah perang di Vietnam. Apakah saat ini sudah recovery atau belum? Gitu. Kisi-kisi giveaway, belum ada kepikir pertanyaannya apa. Enak aja gitu ya. Buat siang saya beli saham, sorenya kena rebalancing portfolio MSCI. Kira-kira sahamnya apa ya? Kira-kira gimana sebaiknya kalau udah ambil gitu? Pak Teddy sahamnya apa? Boleh ditulis. Oke, jadi seperti janji kita tadi ya, apa sih yang sebentar, apa sih yang akan terjadi dampaknya kalau sampai di Amerika dan di China ini sampai terjadi benar-benar perang? Semoga nggak sampai kayak gitu ya. Tapi kalau memang sampai terjadi ya, ini dampaknya bisa berasa banget. Secara Indonesia itu banyak banget ekspor ke China dan juga impor dari China juga banyak banget. Indonesia ekspor ke China itu dalam bentuk lebih ke komoditas sebenarnya, untuk batu bara, karena China itu manufakturnya kenceng ya, jadi dia butuh bahan bakar, itu banyak banget ekspor dari Indonesia. Nah kemudian sebenarnya nih ya, yang lucu banget tuh ya, Amerika sendiri dia juga banyak impor dari China gitu loh. Jadi kalau dibilang si Donald Trump berulah kayak gitu, itu tuh sebenarnya kalau menurut saya ngerugiin negara dia sendiri juga. Jadi trader-trader, pedagang-pedagangnya dia di sana, perusahaan-perusahaan di sana itu pusing juga dengan hal-hal kebijakan-kebijakan dia, peraturan-peraturan aneh-aneh yang dia bikin itu. Jadi di sana juga perusahaan-perusahaannya pusing juga sebenarnya gitu. Malah kalau saya bilang sebenarnya China nggak terlalu rugi karena mereka udah semakin lama semakin mandiri gitu. Nah, Pak Iwan sendiri kalau ngelihat ini gimana nih Pak? Iya, jadi dari segi bisnis sendiri emang benar kata Miss Ellen, banyak pengusaha-pengusaha di sana juga bingung dengan kebijakan Trump ya. Emang dari sisi China-nya sendiri mereka sudah solid ya, bahkan mereka sudah cadangan devisa, sudah banyak mereka melepaskan US bond, mereka sudah nggak pegang, mereka udah mulai mengurangi posisinya ya kan untuk cadangan devisa mereka. Renminbi juga itu kan mereka sudah cukup banyak dipakai oleh negara-negara lain untuk trading ya kan. Mereka udah nggak pakai US dollar lagi.
Nah, dari segi saya China sekarang tidak seperti China yang 10 tahun yang lalu, yang ketika mungkin negara-negara besar bisa menggertak mereka, tapi sekarang posisi mereka sudah cukup solid, saya pikir. Harusnya ini jadi pertimbangan pemerintahan US saat ini ketika mereka benar-benar mau ingin perang dengan China ya. Jadi dalam tanda kutip harus mikir sampai beribu-ribu kali untuk situasi seperti ini. Nah, terus tadi misalnya juga ngomong tentang komoditas ya. Kemarin barusan kita nge-zoom off the record aja itu ternyata emang China sudah mulai recovery. Loh, Pak. Kenapa? Off the record tapi masuk live loh Pak. Ini Oh iya, semua ini kita live ya. Saya nggak berikan nominalnya, cuman kita waktu itu ada zoom dengan ada suatu komunitas dan dengan dubes China di sana, dubes Indonesia di China. ya. Memberikan data emang pergerakan ekonomi China sekarang sudah recovery. Pertumbuhan permintaan untuk koal batu bara sudah mulai tumbuh ya. Maksudnya sudah nggak stagnan seperti 2 bulan 3 bulan yang lalu. Jadi mungkin ini jadi salah satu sentimen juga buat kita, mudah-mudahan ya mungkin seperti emiten-emiten yang berbasis batu bara, terutama yang basisnya ekspor, itu bisa jadi kita bisa mulai akumulasi kayak gini ya, mudah-mudahan. Sorry, tadi perhatian mata saya agak tekan karena tuh saya lagi cari data. Ini saya mau kasih lihat tuh. Aku mau kasih lihat dulu. Ini dari pelatihan seminar online diskon Vaganza yang tanggal 16 Mei kemarin nih sebenarnya. Nah, dari sini nih kita bisa ngelihat nih ya. Ini US ekspor ke China, ini US impor ke China. Kalau kita lihat di sini nih, ini tuh masih banyakan banget US yang impor dari China gitu ya. Jadi memang kalau ditanya siapa yang rugi sebenarnya, ya harusnya dia yang rugi loh, dia yang rugi sendiri. China itu sekarang marketnya dia di seluruh dunia sih, dan teman-teman kalau lihat di sini ya, kayak yang tadi Pak Iwan bilang, aktivitas manufaktur di China ini udah kembali gerak nih ya. Jadi kemarin tuh sempat jatuh karena COVID-19 di bulan Februari, ancur-ancuran dia. Terus dia cepet banget recover-nya. Karena kalau saya lihat China itu dia punya sistem yang kuat. Dan apa sih kelebihan China? Nah ini dia punya impor non migas dari China, impor Indonesia non migas dari China. Ini udah meningkat, lumayan meningkat ya. Dan ini impor Indonesia ya. Ini nilai impor non migas dari China sepanjang Januari sampai April 2020 secara kumulatif adalah 12,66 juta. Ini impor non migas dari Januari sampai April. Jadi mitra Indonesia yang pertama tuh gede banget tuh China. Baru kemudian yang kedua adalah Jepang. Dan teman-teman bisa lihat nih, jaraknya segini. Hubungan Indonesia dengan China sangat kuat sekali. Dengan US gimana? Kalau hubungan dagangnya ya ini kecil aja kayak gini. Maksudnya kecil tuh kalau dibandingkan dengan China jauh banget, ini data yang ngomong gitu. Dan kenapa sih China begitu kuatnya ya? Jadi kalau di sini saya ada data lagi nih. Di sini ada mana ya? Ini unemployment. Sini saya ada data satu lagi nih, sebentar. Saya kasih lihat teman-teman, 16 Mei, 9 Mei. Nah ini nih. Ini yang GDP-nya pulih paling cepat siapa? Yang lain masih minus-minus. 2020 tuh biru muda, yang biru ini 2021. Nah, ini US masih akan negatif. 2020, ini China ini udah mulai balik gitu. Ini prediksi dari IMF. Terus kemudian untuk US sendiri 2021 segini, ini China yang di sini kencang banget. Dan yang menarik tuh nomor 2 siapa? Nomor 2 tuh justru India. Dan kemudian juga Jerman, nomor 3-nya ya. Jadi kalau kita lihat negara berkembang dibandingkan dengan negara maju, pemulihannya akan lebih cepat negara berkembang. Dan Indonesia ini salah satu negara berkembang. Jadi ini data yang saya bacakan buat teman-teman semua. Jadi sebenarnya kenapa sih China ini bisa begitu kenceng banget? Ya, kenceng banget maksudnya dia recovery ya kenceng kayak gitu. Kalau menurut Pak Iwan apa nih Pak? Iya, emang karena pertama dari segi populasi ya, dia kan nomor 1 ya populasi. Ketika mulai mereka sudah mulai istilahnya tidak ada lockdown, ekonomi semua sudah mulai kembali beraktivitas, ya otomatis kebutuhan mereka, ekonomi mereka, industri mereka semua udah berjalan normal lagi ya kan.
Ya kan, orang yang biasanya mungkin nggak naik kendaraan, ya kan, nggak naik kendaraan, terus cuman di rumah aja, terus tiba-tiba harus kantor, ya harus otomatis kan perlu bensin. Ya bensin kan mereka buat kendaraan mereka juga. Bahkan saya Benar. pernah baca berita, ya ketika mulai pelepasan lockdown di China, itu jumlah laporan sales mobil meningkat drastis, ya kan. Orang pada beliin mobil baru lagi, yang seperti apa. Ya kan? Terus kemarin nih saya dapat link dari Morgan Stanley, pemulihan ekonomi Indonesia tercepat kedua setelah China. Ini good news banget ya. Saya kemarin ada baca, mereka ngasih semacam angin segar buat kita. Wah, Indonesia itu recovery-nya paling cepat untuk dari sisi ekonomi. Nah, itu harusnya jadi sentimen yang bagus buat kita, ya kan? Ini banyak Walaupun teman kita orang Solo loh Pak. Itu ada teman Bapak tuh, itu teman kecil saya tuh dulu waktu SMA, ada Pak Herwindo tuh, Dodo. oh, Pak Dodo, iya, teman lari saya sekarang. Koiwan, ini kalau nggak di live saya manggilnya Koiwan ini sebenarnya. Oh iya. Bosnya Mono di Solo. Oke, nah Ya. itu luar biasa banget sih. Saya ini data tadi ditanya dapat dari mana, itu sebenarnya data untuk seminar online kita. Seminar online kita udah jalan 12 kali sejak pandemi, luar biasa ya. Jadi seminggu sekali gitu terus. Dulu sempat waktu pertama di Surabaya tuh harusnya tanggal 14 atau 15 Maret itu. Gara-gara Solo kena zona merah, langsung saya harus cepat-cepat balik Solo, takut nggak boleh pulang Solo. Terus seminarnya saya batalin. Saya batalin online gitu. Termasuk acara kita yang di Solo, Pak, tanggal 15. Terus saya batalin, jadi seminar online lumayan dimarah-marahin orang tuh. Tapi demi kebaikan bersama juga, gitu ya. Nah, terus kita bikin seminar online diskon Vagansa ini setiap Sabtu, yang mau ikut dapat gratis, langsung aja ke ellendesme.com/pinshop, itu ditraktir sama Pak Iwan tuh ya. Nah, data-data ini saya dapat dari ft.com, ada yang dari CNBC, CNBC Indonesia, CNBC.com juga ada, dan banyak data yang lainnya dari tim kita. Saya ada tim, kita sama-sama research gitu, dan dari teman-teman baik kayak Pak Iwan salah satunya gitu. Oke, lulu SMA 3, oke. Nah, aku mau ngomentarin dikit nih, Pak Iwan tadi cerita tentang kenapa China begitu cepat pulih, dan Indonesia itu juga nomor 2 pulih cepat banget setelah China. Nah, kenapa sih China ini begitu cepat pulih? Selain tadi yang dibicarakan oleh Pak Iwan bahwa jumlah penduduknya begitu gede, saya melihat satu lagi kekuatan dari China. Selama 20 tahun terakhir ini, dia tuh nyalip US terus, perlahan-lahan dia naik terus ya. Saya ada datanya juga, nanti semoga saya bisa kasih lihat ya. Jadi, si China ini mulai perlahan-lahan dia merambat naik nyalip si US ini. Kenapa? Karena presidennya agak ganti-ganti. Jadi, gitu ya. Si Jinping itu ya, si Jinping ya. Jangan salah sebut tuh, Xi Jinping, waduh, itu salah, beda arti. Presiden China itu dia nggak ganti-ganti, jadi dia punya goal untuk jangka panjang, itu akan sangat terlaksana. Nah, sedangkan di negara-negara lain, termasuk Amerika dan juga di Indonesia sendiri, itu negara ini punya kesempatan memilih presiden yang sama tuh 2 kali. Nah, saya juga mikir-mikir nih, nanti kalau misalkan Presiden Jokowi ini kan udah 2 kali nih ya, seandainya yang berikutnya, udah pasti yang berikutnya nggak bisa dia kepilih lagi gitu. Terus proyek-proyeknya dia, yang plan-plannya saat ini tuh gimana? Nah, sebenarnya tuh bagusnya kalau memang ada satu presiden bagus, saya bukan ngomong politik ya ini ya, kayak di China, dia punya goal jangka panjang, itu sangat luar biasa sekali, ketata banget gitu. Dan, ini ketemu nih datanya. Nih ya, kelihatan ya semoga ya. Total value ekspor dan impor China biru, USA merah. 2007 tuh masih kayak gini. China tuh kalah. Lama-lama, perhatikan nih, 2009 ini karena krisis, US-nya kena krisis finansial, turun, China juga turun, tapi nggak seberapa. Dan dia secara sustainable, naik terus, perhatikan, lama-lama 2012, dia udah mulai samain US. Jadi ketika Donald Trump jadi presiden, dia punya mimpi adalah pokoknya make America great again, tapi kalau menurut saya sih dengan cara ngawur, dengan cara yang sangat ngawur banget gitu. Oke. Balik lagi nih Pak, bicara tentang Indonesia. Menurut Pak Iwan nih, kenapa nih Indonesia bisa jadi yang nomor 2 pemulihannya setelah China? Nah, ini saya juga mau ngomongin tentang hal ini, menarik banget.
ada satu fenomena menarik. Oke, coba menurut Pak Iwan gimana? Ya, mungkin sama seperti China efeknya ya, karena kita emang dari sisi jumlah penduduk kita sekarang nomor 4 mungkin ya, nomor 4 terbesar di dunia ya. Terus dari sisi yang keduanya mungkin sebenarnya kita harus bergerak sesuai dengan apa sih keinginan pemerintah. Kalau antara kita diem aja, stagnan, lama-kelamaan juga kita akan mati, ya kan? Maksudnya kalau ekonomi nggak digerakkan, teman kita harus tetap jaga concern dengan kesehatan kita. Di satu sisi lagi, kalau boleh saya ngomong, orang Indonesia kadang ngeyel. Ngeyelnya gimana? Walaupun di PSBB tetap aja rame gitu. Orang tempat wisata rame, terus tempat-tempat hiburan atau mungkin tempat usaha masih tetap beraktivitas. Kita nggak menyalahkan mereka ya. Mungkin di satu sisi mereka sebagai bisnismen, pengusaha-pengusaha UMKM atau apa, mereka emang butuh perputaran uang buat mereka menghidupi mereka. Terus di satu sisi lagi sebagai konsumen mungkin mereka bosen di rumah terus nggak ngapa-ngapain, di lockdown di rumah, terus kalinya mulai ada pelonggaran, akhirnya mereka euforia, happy, terus mereka pergi ke tempat-tempat hiburan, tempat rekreasi atau seperti apa. Yang Itu Jody juga Pak Iwan dulu, Pak Herwindo Gunawan. malah lagi boyoan nih, lagi sakit pinggangnya. Sorry Pak, nih. Nggak apa-apa. Oke, terus iya, terus kenapa nih saya baca ya riset dapat linknya pemulihan ekonomi Cina tercepat kedua, ekonomi Indonesia tercepat kedua setelah China gitu ya. Ini risetnya dari Morgan Stanley ya. Mana saya baca? Ya karena itu juga salah satu ketika China sudah mulai open, mereka permintaan impor akan kebutuhan mereka juga mulai dibuka keran impornya mereka. Nah, otomatis permintaan mereka untuk kebutuhan kayak batu baranya Indonesia, mereka juga akan minta kan request ke kita. Ayo Indonesia, saya butuh lagi call-nya kamu, saya butuh lagi komoditasnya kamu. Itu pasti akan istilahnya domino efek ya. Ketika suatu negara mulai ke-trigger ekonomi yang mulai bisa bergerak, otomatis negara lain yang istilahnya partnernya dengan mereka, otomatis akan menimbulkan efek, oh iya ya, saling membutuhkan. Jadi ekspornya kita juga komoditas akan bisa mulai bergerak sampai ke sana, ke China. Mungkin salah satu faktornya seperti itu ya. Oke, luar biasa banget ya. Jadi kalau tadi kata Pak Iwan, ini saya juga, ini teman-teman kalau mau lihat ada juga nih chartnya, datanya yang China Indonesia ini ya. Jadi kalau menurut saya sih, saya setuju banget ya, Indonesia ini juga geografisnya sangat gede banget, demografisnya gitu. Dan kalau apa yang Pak Iwan bilang tadi benar banget gitu. Teman saya aja yang dia punya bisnis e-commerce, katanya malah omsetnya justru malah naik PSBB, Corona. Dia bilang dia bingung, masa sih kata ini GDP turun, katanya perekonomian melemah, kok orang belanja terus dan semakin gila belanjanya gitu. Jadi saya bingung juga kemarin ketika dapat video orang-orang nyerbu ke mall gitu. Dengar-dengar setelah dikasih BLT, ini BLT-nya bukan buat beli beli baju, buat persiapan lebaran. Whatever, uang itu dipakai untuk apapun juga, sebenarnya itu menggerakkan perekonomian Indonesia. Jadi ya memang karakter dari masyarakat Indonesia ini sangat konsumtif sekali ya. Jadi itu menjadi plus minus sih sebenarnya. Plus minus. Kalau konsumtif dibarengin dengan produktif akan sangat bagus sekali. Dan satu lagi, saya setuju juga bahwa kalau manufaktur di China dibuka, supply chain itu jalan, dan Indonesia banyak sekali menjual barang-barang yang diproduksi dari China, bahan baku. Ya, jadi contoh kayak dari suami saya aja, dia mau produksi, itu terkendala kemarin, mundur lama gitu, bikin APD gitu ya kan, dia kan memang pabrik ya, bikin jas hujan, terus dia bikin APD juga gitu. Ada request bikin APD, tapi jadi terkendala lama. Kenapa? Oh karena ternyata supply-nya itu terkendala juga gitu. Jadi dari China supply-nya terkendala juga, dan itu ngefek ke Indonesia, ekonomi Indonesia. Jadi China udah pulih, dampaknya ke Indonesia akan sangat bagus sekali gitu. Oke Pak, kita bicara tentang Pintrako lagi nih Pak. Sebelum kita bicara tentang beberapa saham, ada pertanyaan tentang saham perbankan. Perbankan ini jadi perhatian banyak orang ya, karena memang kapitalisasinya besar dan fluktuasinya lumayan banget. Kapan lagi nih BRI bisa turun 7%, naik 8% kalau bukan di tahun 2020 ini. ICBP, Indofood tuh juga ada yang mau nanyain gitu. Pak,
Di Pintraco Sekuritas nih Pak ya, Pintraco Sekuritas itu ada fasilitas ini nggak Pak, margin trading kayak gitu-gitu? Ada, ya. Kita tetap ada margin trading ya. Syaratnya seperti sekuritas yang lainnya, minimal deposit harus 200 juta. Nah, baru bisa kita dapat margin. Nah, salah satu kelebihannya kita, kita di fiturnya online trading kita namanya profits ya, profits. Jadi itu kita juga bisa akses, ya tulisan profit di sini ya, iklan sekaligus ya. Benar. Jadi itu bisa diakses di semua gadget, bisa di iPhone, bisa di tablet, yang penting punya koneksi internet. Di Play Store juga bisa, di App Store juga bisa. Nah, di dalam profitnya itu, kita boleh saya katakan kita ada dua fitur yang cukup menarik buat trader ya, trader. Jadi, yang pertama kita punya yang namanya share pivot. Nah, saya sering merekomendasikan ke teman-teman saya kalau mau trading, bukalah share pivotnya. Share pivot itu jadi semacam kayak peta tradingnya kita. Ini saya tunjukin ya, mungkin teman-teman biar bisa lihat share pivotnya kita seperti apa. Jadi share pivot itu dijadikan sebagai semacam petanya kita buat trading hari itu. Saya kasih tahu di sini, bentar. Ya, bisa kelihatan nggak? Lagi sakit punggung Pak? Coba juga Pak. Teman-teman bisa lihat, Oke. nah. Ayam-ayaman, ntar abis ini kita... Go ahead. Nah, ini salah satu share pivotnya kita. Jadi, saya kalau tiap pagi saya share ke grupnya kita, WA group. Nah, inilah saya bilang, ini petanya kita. Jadi, kita ada yang namanya S1, S2, S3 itu support, Miss. Di situ area kita buat beli. Nah, jadi kalau pagi-pagi sebelum jam 9, kita udah bisa pasang tuh, mau beli BRI atau apa, di harga berapa, sebagai support S1, S2, S3. Dan kita jualannya di mana? Jualannya di R1, R2, dan R3. Nah, itu. Nah, jadi mereka yang males baca chat, boleh saya ngomong, mereka aduh bingung lihat chat atau gimana, cukup lihat dari share pivot aja, dan itu cukup efektif ya kalau saya ngomong. Nah, terus kita ada satu fitur lagi, saya mau tunjukin, kita punya yang namanya trailing stop, sama ini bentar. Nah, fitur automated order, teman-teman bisa lihat. Nah, kita ada fitur stop loss sama trailing stop. Mungkin Miss Ellen, saya sering sekali lihat di seminarnya selalu ngomong, ayo kita pasang trailing stop, let's the profit run, ya kan? Kalau sebuah saham memang lagi naik, ya udah biarin aja naik. Sampai kapan ya? Sampai naik terus, ya kan? Jangan kita batasin profitnya kita, ya kan? Nah, dengan fitur trailing stop ini, kita bisa dapetin profit yang cukup maksimal, dan itu cukup efektif di beberapa kesempatan. Di beberapa kesempatan ketika kita trading itu dapat hasilnya. Jadi ketika menyentuh resisten itu tetap balik lagi sampai naik ke atas terus, dan hasilnya lumayan itu. Dan kelebihan kita bisa pasang trailing stop dan stop loss dalam waktu yang bersamaan. Jadi tinggal nanti situasinya yang mana duluan yang akan ke-trigger. Ya, kalau dia ternyata naik terus, ya udah biarin trailing stopnya jalan. Tapi ternyata kalau harganya berbalik arah, stop loss-nya akan berjalan. Nah, itu cukup efektif. Depositnya? Deposit 100.000 aja. Bentar saya pasang. 100.000 plus ditraktir Pak Iwan gitu ya? Di kedainya Pak Iwan. Dapat. Ya, nggak apa-apa. Nanti ketemuan sama saya sambil belajar di sana, nggak apa-apa. Yuk. Oke. Nah, teman-teman, kita mulai masuk pembahasan saham ya. Jadi, di sini tadi saya lihat banyak sekali teman-teman yang dari, mungkin ada beberapa follower saya, ada beberapa yang baru gitu ya, followernya Pak Iwan gitu ya, di Solo. Saya mau ngulang dikit beberapa hal. Jadi, saat ini, tahun 2020 ini adalah tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak 2009 sampai 2019, itu nggak ada peluang seperti saat ini. Jadi, tahun 2020 ini seperti tahun 2008 yang kesempatan itu dapat saham murah. Nah, biasanya kalau saya beli saham, strategi yang saya gunakan adalah strategi super trader, seperti yang tadi Pak Iwan ceritakan ya. Saya wrap up dikit nih strateginya. Strategi super trader itu artinya saya beli saham breakout, kemudian saya hold sampai trennya berbalik arah. Dan seringkali ketika saya beli saham-saham seperti itu, saya akan
nemuinnya tuh saham-saham yang second liner. Apa artinya saham second liner? Second liner tuh artinya adalah saham-saham yang ukurannya medium, bukan saham-saham blue chips, bukan saham-saham besar. Nah, menariknya saham-saham second liner kadang-kadang dia punya pergerakan beda dengan IHSG, beda dengan saham-saham dari perusahaan besar, dari kapitalisasi besar gitu. Jadi kalau IHSG stagnan dia bisa naik. Yang paling menarik tahun 2018 itu IHSG turun, ada beberapa saham yang justru malah naik terus. Contohnya waktu itu Indah Kiat, Ciwi Kimia, ya Indah Kiat Pulp and Paper, Ciwi Kimia, terus kemudian ada Hoki, Buyung Swasembada, terus kemudian ada saham BOOD, terus kemudian ada ERAA juga waktu itu saya sempat ada sekitar 5-8 saham di tahun 2018 yang outperform banget secara kenaikan harga saham. Oh, termasuk Cleo juga. Nah, padahal waktu itu IHSG dan saham-saham besar lagi turun. Tapi turunnya cuma 17% dan itu saya bilang koreksi saham yang normal. Padahal 2018 kemarin saya udah siap-siap duit buat, oh ini bakalan crash yang sama terulang nih 10 tahun yang lalu. Ternyata nggak terulang. Oke, aman-aman aja. Dan 2018 saya masih make money dari saham-saham second liner itu tadi yang growth-nya gila-gilaan, harga sahamnya bisa sampai 50% sampai 100% setahun gitu. Namun memasuki tahun 2020 ini, harga saham kan 2000 bulan Februari akhir kemarin, itu terakhir saya pegang saham sebenarnya. Tepat 28 Februari, itu portofolio saya 100% cash, kalau teman-teman ngikutin ya. Sampai pada sekitar pekan ketiga Maret, itu baru saya beli saham lagi, gitu. Jadi, selama tanggal 1 Maret sampai sekitar pekan ketiga Maret itu, saham tuh jatuhnya luar biasa, gila-gilaan. Dan bottomnya pada 23 Maret, itu IHSG udah turun sekitaran 40% dari level tertingginya dari sepanjang masa ya. Kalau dari YTD saya lupa berapa persen, pokoknya udah lumayan 40-an% gitu. Dan ini adalah kesempatan banget di mana IHSG tahun 2008 itu turun 61% itu pada bulan Oktober. Sedangkan saat ini bulan Maret aja kemarin IHSG udah turun sampai 40%. Sekarang udah lumayan membaik ya, udah naik dan membaik gitu. Jadi strateginya mulai saya ubah. Jarang banget terjadi kesempatan seperti ini. Jadi saya memilih beberapa saham untuk saya beli dan saya simpan untuk investasi jangka panjang. Nah, Pak Iwan sendiri udah kenal sama saya tuh dari 2011 nih. Mungkin Pak Iwan sendiri jadi bingung kali ya. Ini Ellen ngapain sih tumben-tumbenan jadi investor gitu biasa tuh tradernya tuh kalau beli tuh gimana Pak? Saya beli hajar atas gitu ya Pak ya. Harganya langsung naik 3 lantai. Makanya telepon langsung Pak Iwan ini langsung dihajar Pak Iwan sebenarnya. Diam-diam wah ini banyak gitu. Jadi langsung hajar 3 lantai gitu. Nah, jadi biasanya saya beli pakai strategi breakout. Tapi karena sekarang kondisi pasar kemarin lagi crash banget, saya jadi manfaatkan kesempatan ini banyak banget saham-saham yang lagi terdiskon untuk beli dan mulai nyicil untuk investasi jangka panjang. Nah, saham-sahamnya apa aja? Nanti saya akan kasih tahu dan gimana cara belinya, cara nyicilnya, nanti saya akan kasih tahu juga. Trading boleh nggak? Yang menarik nih ya, kalau biasa saya tradingnya tuh dulu kondisi normal, buy and hold bisa sampai 2-3 bulan. Saya kalau nahan saham betah, untuk trading tuh bukan trading yang beli jual harian. Kondisi normal biasa saya hold minimal 2 bulan kalau untung. Kalau rugi malah lebih cepat jualnya. Biasa cut loss short, let profit run. Jadi holdnya lama kalau untung. Bisa sampai 6 bulan pernah juga. Tapi kondisi sekarang, market saat ini, itu saya kalau trading, tadi ada investasi ya, yang kedua ada trading, pas trading tuh beli jualnya tepat sekarang. Kenapa? Karena fluktuasi cepat. Saya kasih lihat teman-teman ya. Ini IHSG kita untuk daily chart. Nah, teman-teman lihat nih. Ini sideways banget di sini. Jadi naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Kondisi kayak gini saya nggak bisa untuk trading dengan buy and hold dengan strategi super trader. Jadi tradingnya swing trading dan juga manfaatkan untuk value investing. Saham-sahamnya apa aja ntar saya kasih tahu belakangan. Oke, sekarang Pak Iwan nih. Kalau Pak Iwan sendiri gimana Pak? Tahun ini gimana Pak? Iya sama, seperti Miss Ellen bilang, kita nggak bisa seperti tahun lalu yang kita buy, hold,
nungguin swing harapin naik sampai 10% atau sampai 15% gitu ya. Saya lebih sejak kejadian pandemi ini, kita lebih merekomendasikan ya kita harus tanya dulu ke kliennya kamu, ke klien kita ya, kamu mau sebagai trader atau investor gitu loh. Kalau kamu sebagai trader ya, kamu nggak bisa mengharapkan swing, sekali swing naiknya bisa sampai 8% gitu. Mungkin sekarang kenaikan swingnya hanya bisa sampai 3%, 4%, kita istilahnya trading cepat dulu gitu loh. Kita harus lihat situasinya gitu ya kan, nggak bisa hold terlalu lama. Ketika misalkan naik 2 hari 3 hari terus benar kita harus tetap pasang, kalau saya lebih mengajukan trailing stop ya, kita pasang, tapi kita akan ada batasannya. Jadi misalkan udah sampai puncak, sudah mencapai titik tertinggi, terus kemudian turun 2% dari titik tertingginya, kita udah harus istilahnya menjual dulu lah, trailing stopnya sudah kena ya. Nah ini saya mau ngasih satu feature, tadi ada yang nanya kalau nggak salah, bentar, ada yang nanya trailing stopnya seperti apa sih. Nah saya tunjukin ya. Bentar. Nah, jadi trailing stopnya kita seperti ini. Bisa kelihatan nggak ya? Bentar. Kelihatan, nggak Ya, kelihatan. jadi contohnya lah, ini BRI lah misalkan ya. Kan kemarin BRI 2950, ya kan, 2950. Terus kita pasang trailing stop di level ini 3100. Saya pakai trigger price-nya, kita masukin 3100. Terus turunnya 1% stop price-nya. Jadi apa yang terjadi? Bila mana ternyata BRI besok naik sampai 3100, terus ternyata masih naik terus tuh, misalkan naik sampai 3400. Nah, BRI kita nggak bakal kejual tuh, nggak bakal kejual sampai di 31 aja, dia akan tetap naik sampai ke 3400. Terus bila mana dia sampai 3400, terus ternyata turun 1%. Jadi dari titik Bapak, tertingginya, blur ya? kameranya katanya. Oke, ini jelas Oke. nggak? Ya, jadi misalkan habis 3400, terus ternyata BRI-nya turun 1% dari titik 3400. Nah, itu baru kejual sahamnya kita. Ya, jadi istilahnya nanti kita jualnya nggak di 3100, tapi di 3400 dikurangin 1%. Jadi mungkin di 3360, 3360. Jadi profitnya kita kan nggak terbatas hanya di 3100 jadinya. Nah, itu, Oke, bentar. oke, menarik. Ya, cukup paham ya. Aduh, saya baru beli tripod ini bingung cara pakainya gimana. Tenang, kalau oke. Oke, yes, udah, sip. Oke, teman-teman tadi ada Ya, yang nanya nih ya. eh, Tadi ada yang komennya lucu banget, aku sampai catat nih. Livia Luna, sama saya juga betah nge-hold saham. Kalau lagi rugi saya biarin aja. Tapi kalau ini ada komennya ketawa dia. Kalau lagi merah saya biarin aja, ntar balik lagi. Hati-hati loh. Itu belief aku tahun 2007 kemarin. 2007 waktu itu sahamnya kan naik terus tuh. Jadi nggak pernah dia turun yang bablas. Turun tuh terus naik lagi, turun terus naik lagi. Tapi tahun 2008 ketika crash, itu jadi mutiara, kelihatan benar mutiara. Yang nggak mutiara itu ancur-ancur beneran. Contohnya ya, saham yang membumi, saham sejuta umat, itu tahu lah teman-teman semuanya. Nah sekarang jadi harga berapa itu teman-teman juga tahu. Jadi waktu itu coba saya nggak cut loss bumi itu, saya jadi sebut nama emiten, oke lah, nggak apa-apa. Ya jadi kalau saya nggak cut loss itu ya uang saya sekarang mau jadi berapa gitu. Jadi sebenarnya mau cut loss atau enggak itu ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah kalau kita jadi trader itu fokus harga. Kalau rugi pada level tertentu dan harus cut loss itu nggak boleh sembarangan ya angkanya. Makanya untuk teman-teman yang belum ngerti itu kita bantu dengan IM-Trade. IM-Trade itu layanan edukasi online 1 tahun dengan aplikasi kita dan juga dikasih referensi saham. Kapan beli jual sahamnya itu dikasih gitu. Jadi nanti giveaway-nya dapat 5 orang dapat IM-Trade 15 hari gitu. Nah, wow. yang pertama, keren ya Pak ya. Yang pertama, kalau trading itu teman-teman harus ada cut loss. Nah, terutama swing trader nih. Kalau swing trader rata-rata cut loss kita sekitaran 5% maksimal. Ada yang kebablasan dikit 6% tapi jarang banget gitu. Nah, kalau untuk super trader atau strategi trend following yang saya pakai ketika kondisi market normal, itu stop loss-nya maksimal sekitaran rata-rata 10%. Tapi ada yang di sebelum 10% udah cut loss ada yang kebablasan sekali itu saya ingat Indi tahun berapa itu ya, langsung turun dia 15% gitu. Tapi kebanyakan nggak sampai 10%. Nah, jadi kalau kita lagi trading, kita harus cut loss. Kalau untuk
swing trader, mindsetnya gini, swing trader itu dapat profit rata-rata kalau kondisi market lagi choppy banget gini, Anda dapat 10% rata-rata tuh udah bagus. Jadi kayak Pak Iwan tadi bilang ya, 3% gitu. Jadi kalau saya lihat, kalau saya nggak telat beli, itu bisa dapat 7-10%. Kalau pas Maret kemarin, fenomenal banget tuh BRI 3 hari atau 4 hari ya. 36%, Pak. Pas dari bottom sampai ini. Pas 2 hari setelah ini. Nah, itu kencang banget. Nah, tapi kalau swing trading rata-rata profit 10%. Jadi, cut loss itu sekitaran 5%. Dan nggak boleh ngawur untuk level stop loss-nya kita harus atur. Benar-benar di bawah support gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk super trader, profit itu biasanya bisa di atas 2 digit. Di atas 20%. Ada yang sampai 50%, ada yang sampai lebih dari itu. Tapi kondisi market nggak bisa yang seperti sekarang ini untuk super trader. Stop loss sekitaran 10%. Sedangkan kalau teman-teman mau long term investing, beli saham karena perusahaan ini fundamentalnya bagus untuk jangka panjang, misalnya nanti saham-saham yang saya akan sebut, nanti saya akan kasih tahu sahamnya apa, itu teman-teman justru jangan cut loss, justru biarin aja. Kalau rugi, memang investasi kadang-kadang gitu. Jadi kalau misalkan Anda nabung saham, beli secara periodik, mungkin yang kemarin Anda beli, sekarang kondisinya masih merah gitu. Tapi nanti ketika pasar sudah mulai berbalik, bisa hijau lagi. Nah, triknya untuk investasi jangka panjang ini adalah sebenarnya mengatur cash flow. Ya, jadi mengatur cash flow. Jadi nanti saya akan bahas saham-saham apa aja untuk investasi jangka panjang dan gimana cara beli sahamnya, mengatur cash flow untuk investasi jangka panjang ini saya akan kasih tahu. Oke, kita balik lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau selama ini Pak Iwan lebih ke trading atau investing? Saya separuh. Nah, enggak ya? Jelas nggak? Oke, jelas-jelas. Pak Iwan gimana Oke. Pak? Trading atau Ya, investing? saya separuh belahan jiwa saya invest, separuh belahan jiwa saya trader. Jadi saya bisa membagi ini saya trading plan-nya saya. Saya mau cerita dikit ya, mau ngaku dosa. Dulu sama 2007 saya kena di bumi juga misalnya. Saya beli di harga 6.000, saya cut loss di 3.000. Saya nangis loh. 50%, wah, uang saya hilang 50% kok, ya kan? Wah, gimana nggak nangis ya? Sebenarnya? Hah? Kenapa? Itu nangis dalam arti yang sebenarnya? Ya nangis ya bener nangis ya nggak di depan istri saya, nggak di depan anak saya ya, cuma nangis dalam hati ya nangis ya sedih gitu loh. Nah, uang ya, bukan daun loh, ini uang beneran yang kita pakai ya kan. Nah, tapi dari situ saya banyak belajar juga. Sama 2006, 2007 saya masih cupu, masih belajar tebak-tebakan, beli masih pakai ngitung kancing saya waktu itu. Nah, habis itu sejak kejadian itu saya banyak belajar tentang technical, saya belajar tentang fundamental, saya banyak ikut seminar-seminar ya. Nah, di situ, tadi saya ngomong, bener emang kata Miss Ellen, emang harus belajar, ilmu itu harus dicari ya kan. Nah, kita harus tahu basicnya gimana caranya. Terus, pengalaman sebenarnya sih ya, kita seiring dengan berjalan dengan waktu, jam terbangnya kita makin tinggi, kita bisa mengendalikan emosi juga, psikologi ya. Menurut saya psikologi satu itu yang paling penting ya. Psikologi. Saya dulu sempat masa-masa mengalami masa ketika saya beli saham, sempat nggak bisa tidur, Miss. Ya, sampai begadang, nggak bisa. 2008 nggak bisa tidur, makan nggak enak juga gitu ya. Tapi jadi titik balik luar biasa. Oke, lanjut Pak. Ya, terus ya sekarang ya situasi kayak segini, pandemi, market lagi crash ya, tidur ya tetap bisa tidur sih, karena kita sudah ada namanya ya trading plan ya kan, sama money management ya kan. Money management itu penting. Ya, kita mau punya uang seberapa banyak pun, kalau kita nggak bisa ngatur keuangan kita, itu akan sia-sia, ya kan? Kita punya uang sedikit, tapi money management kita jalan, saya yakin portfolionya pasti tumbuh. Nah, itu. Ya kan? Nah, saya sendiri sekarang, ya saya ada yang saya invest, ada yang saya pakai buat trading juga. Oke. Nah, ini saya ada gimana? Enggak, Miss Ellen dulu ya. Gimana, Miss? Aku ngeliat kan kenal Pak Iwan itu dari tahun 2011 ya waktu itu ya, sampai ke sekarang itu kayaknya terjadi transisi ini ya, karakternya semakin sekarang tuh semakin sabar, semakin tenang gitu ya Pak ya. Apakah ini akibat dari banyak ini ya, kesabarannya diuji di market? Keseringan cut loss dulu. Oke. Ya, saya
Oke, Gini jadi Miss, Ah, apa? Udah mau ngasih buku nih ceritanya? Ditungguin. aku cuma nengok aja, aku cuma mau nengok aja. Go ahead. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Miss, misalkan kita rencananya mau trading, terus tiba-tiba sahamnya turun, terus kita boleh jadi invest, boleh nggak kayak gitu? Setelah itu Bapak juga udah tahu jawabannya sih sebenarnya. Jadi ini nih, saya nih kan ada ngomong beberapa kali. Jadi saya biasanya tuh trading dengan strategi super trader. Saya nggak pernah mau beli saham blue chip untuk investasi dalam kondisi market normal kayak kemarin. Ada strategi namanya nabung saham, tapi saya tetap milih kalau saya beli saham itu pas lagi crash. Mau nabung saham beli tiap bulan juga pas lagi crash seperti saat ini, cocok banget. Jadi udah kayak ada di dahi saya ini tertulis Ellen itu trader, tradernya spesifik lagi. Pokoknya Ellen tuh trader, terus dibilang orang Ellen tuh teknikal, nggak percaya sama fundamentalnya, salah ya nggak kayak gitu. Terus akhirnya tahun Iya. 2020 ini saya banyak banget ngomong tentang investasi. Orang-orang tuh bingung, lo kok jadi investor sekarang? Duh, momennya pas buat investing. Ini kesempatan kita harus fleksibel, jangan jadi super trader terus, tapi ini sahamnya nggak ada yang potensial untuk strategi itu, gitu, strategi breakout. Sekarang momennya lagi untuk investasi. Terus jadi teman-teman saya berpikir, oh iya fleksibel ya. Padahal arti kata fleksibel buat saya artinya adalah kita menyesuaikan strategi itu sesuai dengan timing. Timingnya gimana? Kita pilih strategi yang cocok dengan timing. Teman saya ngertiinnya keliru. Dia bilang ini, sama tuh, aku juga bisa jadi investor kalau sahamku lagi rugi. Jadi kalau dia trading, dia bilang, aku kalau lagi trading, aku kalau rugi, tak biarin nanti jadi investor. Nah, bukan kayak gitu. Saya langsung tawa aja sama teman saya tuh, saya ketawa aja, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau kayak gitu namanya itu investor kecelakaan gitu. Jadi kalau mau buat misalkan udah terlanjur gitu ya, buat mau investasi jangka panjang, oke, saya kasih tahu tipsnya. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Saya kasih tahu tipsnya. Pilihan saham. Di Indonesia ini, pilihan saham, meskipun sekarang udah lumayan banyak, 600 saham ya, tapi buat long term investing, bagi saya, itu pilihan sahamnya sangat terbatas. Menurut saya itu aja. Mungkin ada beberapa jenis investor, ya, kayak Pak Lokeng Hong, itu berani beli saham yang ukurannya medium, istilahnya saham second liner, valuasinya super terdiskon, masuk ke situ buat long term. Tapi kalau saya kok nggak yakin gitu loh, maksudnya I don't have conviction, misalkan milih dari saham kayak gitu, mungkin benar 1 atau 2, 7 atau 8-nya gagal gitu. Nah, kalau beliau sudah punya keyakinan secara mental, istilahnya rugi juga nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi saya kan edukator ya, saya ajak banyak orang nih. Misalkan saya kasih tahu saham ini, mereka masih pemula, nggak siap mental. Ternyata dari beberapa pilihan itu turun dalam, kan bahaya juga gitu. Jadi saham-saham apa aja sih yang bagus untuk investasi dalam jangka panjang? Nah, ini kemarin sebenarnya udah saya sebut nih. Cuman saya ulang lagi nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4 ini yang kelihatan di layar, ada saham BCA, Unilever, Indofood, ICBP. Terus kemudian yang 2 di bawah ini, Kalbe dan Telkom. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang premium banget dalam jangka panjang, itu premium banget. Dan sekarang meskipun dalam kondisi market lagi turun, ya, jadi 2020 sempat turun, ternyata valuasi mereka itu hanya slightly discounted, artinya hanya sedikit terdiskon. Kecuali si Unilever ini, dia sudah mulai terdiskon valuasinya sejak 2018, karena dia punya revenue dan laba itu agak slowing down. Tapi kemarin ketika Unilever turun di angka sekitar 5 ribuan sekian-sekian, itu langsung dibeli, langsung diborong sama investor-investor besar gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang nanyain Indofood dan ICBP, kemarin sempat ada salah harga, artinya ICBP ini turun dalam karena sentimen perusahaannya beli Pine Hill dengan valuasi mahal, which is dia masih perusahaan afiliasi dari grup Salim, terus sebagian besar dibeli dengan utang pula. Jadi analis nggak suka itu, investor nggak suka itu, akan tambah beban utang buat si ICBP. Jadi kemarin sempat turun harga sahamnya, tapi buat saya itu ya itu oke buat investasi gitu. Kemarin saya sempat ada beli juga. Nah,
buat dia nggak ngerti alasannya beli apa, cuman ikut-ikutan, itu biasanya deg-degan, jantungnya deg-degan setengah mati. Nah, caranya gimana biar nggak deg-degan? Nanti saya kasih tahu ya. Nah, ini tadi baru pilihan sahamnya. Oh, masih ada yang lain sebenarnya. Masih ada yang lain. Nah, ini saya tampilkan semuanya, tapi yang selain 6 itu, ada BRI, Bank Mandiri, BNI, Gudang Garam, dan HMSP, ini untuk saham-saham blue chip ini, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini valuasinya sangat terdiskon sekali, gitu ya. Jadi itu sih kalau untuk yang blue chipnya. Oke, untuk cara belinya nanti saya kasih tahu. Oke, sekarang kita ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, kalau buat investing suka saham apa ini, Pak? Ya, hampir sama kayak Miss Helen ya. Saya saat ini emang dari dulu untuk saham invest saya di bank itu Bank BRI saya sendiri. Terus consumer goods saya suka untuk Unilever, Telkom juga. Saya sangat suka Telkom ya. Dia kemarin sempat ketika lagi koreksi banyak, dia koreksinya nggak terlalu banyak ya. Orang bilang saham defensif ya. Slow but sure gitu aja untuk Telkom. KLBF ini terakhir-terakhir aja saya senang KLBF karena pandemi ini. Terus saya lihat harga sahamnya juga lagi diskon. Prospek kedepannya juga KLBF saya lihat masih bagus. Jadi saya mulai KLBF mulai saya cicil dikit-dikit untuk KLBF itu. Ya benar kata Miss Ellen tadi ICBP sama Indofood ya. Semua pada kaget ketika terjadi berita pembelian Penhill, terus harganya auto reject bawah sampai 2 hari berturut-turut ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi regulasi, kita sangat diuntungkan ya dengan kebijakan dari IDX. Kalau saham turun itu hanya 7% ya. Coba kalau nggak disetel 7% atau reject bawah berapa persen tuh dulu? Nggak ada kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya US market itu akhirnya saya investasi. US market itu saya cuma beli Berkshire Hathaway, BRKB. Terus saya lagi nunggu Amazon jatuh nggak jatuh-jatuh dia. Jadi saya investasi jangka panjang masuk dikit-dikit. Jadi istilahnya saya tidur pun tenang. Karena dulu saya trading US market ya Pak ya. Bangun-bangun itu tahu-tahu, jadi kadang saya udah siapkan stop loss gitu. Memang udah disiapkan stop loss auto trading. Tapi kadang-kadang harga tuh jatuh cepat banget sehingga stop loss tuh kesentuhnya di bawah, bukan di atas ini. Jadi bangun tidur kadang kayak kaget aja, loh kok kayak gini. Kalau gini caranya aku lebih untung di saham Indonesia, sama-sama duitnya juga bisa masuk di saham Indonesia. Jadi saya tetap kalau trading saya milih di saham Indonesia gitu, karena malam kita tidur gitu. Nah, untuk tadi pilihan saham ya, dari segitu banyak, teman-teman mungkin ada yang nanya saya suka apa. Dari sekian banyak ini kita lihat berdasarkan fundamental, ya fundamental semuanya. Kalau dari tren harga saham yang memang dalam jangka panjang dia cenderung naik terus, itu 1 BCA, 2 ICBP, terus kemudian Unilever. Cuman Unilever 3 tahun ini agak slowing down gitu. Kalau Kalbe dulunya cepat banget naiknya, trennya naiknya cepat banget, terus kemudian masuk tahun 2015 kalau nggak salah ya, itu Kalbe udah mulai sideways terus dalam jangka panjang. Jadi dulu saya suka banget investasi di Kalbe, sekarang saya kayaknya lebih pilih ke BCA atau ICBP aja gitu. Terus sama ini, HMSP. Dulu tuh HMSP sebelum dia right issue, sebelum dia keluarin saham baru, dia kan saham yang beredar di bursa tuh cuma dikit ya. Jadi supply-nya dikit. Padahal orang-orang suka nih, fundamentalnya bagus banget untuk si HMSP ini. Nah, kemudian dia dipaksa nih, karena aturan di bursa harus ada saham yang beredar tuh kalau nggak salah berapa ya Pak? Minimal 6% ya. Jadi, yes. Jadi dia dipaksa right issue, sehingga dia harus keluarin jual lagi sahamnya, nambah saham itu yang beredar di bursa semakin banyak, dan dia keluarin nambah 4% aja udah jadiin si HMSP ini sebagai salah satu perusahaan blue chip dengan kapitalisasi yang terbesar waktu itu, dengan kapitalisasi yang terliquid. Perusahaan ini sangat liquid sekali. Kesimpulannya apa? Ketika dia semakin liquid, dan apalagi dia kemudian melakukan stock split, jadi sahamnya dipecah jadi banyak gitu ya. Nah, jadinya sangat liquid sekali, supply jadi besar. Ketika supply jadi besar, orang ada demand-nya besar, dulu demand besar, tapi kemudian sekarang supply-nya jauh lebih besar. Jadi agak susah naik. Nah, kesimpulannya apa? Kita melihat kenaikan
harga saham itu, naik turunnya harga saham itu saya lihat juga dari supply and demand juga, dari likuiditas saham ini juga. Kalau dia terlalu liquid juga agak susah naiknya. Nah, kesimpulannya dari sekian banyak saham itu yang memang trennya gampang naik tuh si BCA dan juga si ICBP gitu. Oke, Pak. Bahas sektor yang lain yuk, Pak. Yuk, sektor apa nih? Oke. Sektor yang lain. Apa aja nih? Properti gimana, Pak? Nanyain. Ya, sebenarnya banyak sekali saham-saham properti yang secara fundamental sekarang lagi murah-murah sekali ya, bagus sekali gitu. Cuman emang karena kondisi market yang seperti ini, in real business ya, in real business kelihatannya buat dia bisa move on kembali recovery seperti 3 tahun 4 tahun yang lalu itu butuh waktu yang cukup panjang kalau saya melihatnya ya. Jadi harus panjang sabarnya lah kalau invest di properti kalau saya bilang. Saya nggak bilang properti jelek, enggak. Maksudnya emang laporan keuangan mereka bagus semua. Saya lihat secara per valuasi itu murah-murah sekali banyak. Cuman harganya kan nggak bisa ngangkat ya kan. Kita mau balikin dia bisa balik secepat pulih kayak mungkin seperti sepulih seperti BBRI yang kemarin recovery-nya cepat, Unilever atau apa, nggak bisa seperti itu. Jadi tiap sektor akan ada beda fase gitu ya. Mungkin butuh proses sampai 1 tahun 2 tahun kalau saya lihat ya sektor properti. Nggak tahu kalau menurut Miss Helen gimana itu properti. Properti ini kalau saya lihat mungkin short term dia akan naik karena sentimen jangka pendek. Karena memang valuasinya juga sudah mulai banyak terdiskon ya. Jadi kalau saya lihat mungkin institusi besar itu mereka butuh diversifikasi, ambil dikit-dikit sektor properti. Tapi saya setuju sama Pak Iwan nih. Properti ini bukan satu sektor unggulan saya untuk long term investing. Jadi kalau untuk trading boleh ya. Dan dulu itu Pakuan Jati termasuk salah satu unggulan karena dia punya recurring income dari mall-mallnya gitu. Saat ini setelah pandemi justru malah jadi kebalik nih. Mall-mall yang ada ini kalau saya lihat justru malah bisa menjadi satu liability gitu. Jadi satu beban lah istilahnya ya. Jadi memang kalau dalam jangka pendek masih bisa ya, kita lihat ada naik turun, dia akan recovery, pasti tetap ngikutin, yang lain juga akan recovery, apalagi kalau perusahaannya bagus. Tapi kalau buat long term investing, saat ini saya benar-benar fokus pada saham-saham yang tadi saya sebutin gitu. Ada sih yang second liner, ada, cuman biasa kalau yang second liner itu saya sampaikan dalam edukasi yang lebih sistematis kayak di seminar online Diskon Vaganza, karena alasan-alasannya apa dan cara mengatur resikonya tuh harus jelas semuanya dalam presentasi yang jelas. Nah, teman-teman kalau mau ikut langsung aja ke ellendesme.com/pinsock tuh tiketnya dibeliin sama Pak Iwan dan bisa buka rekening saham di Pintrako gitu. Nah, Pak Iwan, kita bahas sektor pertambangan nih Pak. Banyak yang nanyain sektor pertambangan. Kita tadi nge-live jam berapa sih Pak? Jam 7. Oke. Ini terakhir kita di stop sama Instagram. Ini udah bablas ini. Jadi kalau saya pakai Instagram saya bisa lebih dari 1 jam. Wah, takut dimatiin. Terakhir pertambangan terus kita giveaway. Yes, oke. Tambangan ya. Memang tadi kita sempat ngomong ya untuk prospek ke depannya kelihatannya mulai recovery dengan adanya demand yang semakin tinggi. Nah, tinggal kita lihat sektor-sektor apa, saham-saham apa yang kira-kira masih penjualan batu baranya banyak dikirim ke luar negeri, ya kan? Setahu saya salah satu yang kebanyakan untuk pemakaian domestik itu PTBA ya. PTBA banyak sudah kerjasama dengan PT Kereta Api sama PLN juga. Mereka juga ada ekspor juga ke luar negeri, tapi nggak banyak kalau saya lihat. Terus misalnya punya data nggak untuk ITMG? Apakah menurut misalnya ITMG prospeknya ekspor call-nya gimana? Atau mungkin saham yang lain? Nih, harus dicari nih. Nanti kita jadi ini durasinya ini banget. Nanti kita bahas di ini aja ya di hari Sabtu nanti ya, kita bahas tentang pertambangan. Oke. Ya. Udah itu aja. Kirain mau itu ini. Aja. Ya, udah itu aja paling yang mau saya omongin tentang batu bara. Saya juga sebenarnya batu bara itu komoditas ya. Emang jarang sekali kita hanya untuk trading selama ini kalau kita buat saham-saham batu bara. Jarang sekali kita invest. Jadi ya kita lihat lebih banyak lihat ke teknikalnya. Ketika dia lagi mau mulai naik ya kita mulai trading lah. Jarang sekali ya seperti misalnya pernah cerita itu banyak tergantung oleh
harga komoditas dunia, ya kan? Jadi Hmm. saya lebih cenderung untuk saham-saham batubara ini trading aja sih. Oke. Sorry, ini ada distraction dikit. Yes. Distractionnya apa tahu nggak? Malam-malam gini, kurir masih mau ngirim barang nelponin saya. Luar biasa semangatnya. Lagi Berarti itu. doain asisten rumah tangga saya buat bukain gitu. Oke. Yes. Oke. Iya, jadi kalau Oh, untuk batu bara saya sendiri setuju sama Pak Iwan ya. Jadi untuk sektor yang saya unggulkan untuk investasi jangka panjang itu memang lebih pada consumer goods satu. Kemudian yang kedua, perbankan ini karena di Indonesia dia punya kapitalisasi sangat besar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah telekomunikasi. Berarti kan saham-saham yang tadi saya sebut itu berada pada 3 sektor itu. Nah, pertama untuk sektor consumer good dibutuhkan oleh banyak orang, consumer staples seperti Unilever, Indofood, ICBP, mungkin terdengar, aduh kok jadul banget ya perusahaannya ya. Tapi itu yang saya bisa sampaikan buat Anda. Kalau saya pilih saham lain, itu untuk profil resiko saya. Jadi ketika saya ngomong di live seperti ini, saya harus sesuaikan dengan profil resiko teman-teman yang ada di sini. Audiens saya mostly masih pemula gitu. Jadi saham-saham itu istilahnya aman lah, dalam tanda kutip aman ya. Maksudnya kalau beli sekarang dicicil, tiap bulan nyicil, misalkan 5 juta, 5 juta, 5 juta terus sampai akhir tahun. Nah, 2021, 2022 ini bisa naik, arahnya naik gitu. Nah, jadi teman-teman itu cara belinya nyicil. Kemudian sektornya saya lebih suka sektor consumer good dan termasuk rokok itu juga consumer good meskipun kita bukan pengguna. Saya juga kalau saya lebih prefer saham ini ya, Indofood ICBP ya. Ada yang beli rokok juga, HMSP, GGRM bagus juga sebenarnya. Tapi itu bukan perusahaan syariah. Yang mau syariah bukan yang itu. Terus kemudian telekomunikasi. Saat ini telekomunikasi menjadi kebutuhan pokok manusia modern, apalagi di era pandemi kayak gini, di era new normal, di mana sekarang semuanya kalau kita ngelihat HP ini, Instagram, tiap malam tuh udah kayak channel TV itu. Udah nggak ada yang nonton TV. Tinggal mau Iya. pilih nonton live-nya siapa gitu ya. Iya. Jadi ini live kita lumayan rame ini Pak, karena ada Pak Iwan juga nih. Thank you udah nemenin saya malam hari ini. Kalau Balik saya nih. sendiri, Oke, Pak Iwan. Nah, kalau untuk komoditas, aku nggak milih untuk investasi jangka panjang karena komoditas itu sifatnya sangat cyclical banget dan lebih cocok untuk trading. Dan tradingnya gini, kalau saat ini masih swing trading ya. Dan kalau aku lihat nanti China ini manufaktur udah mulai membaik, kita punya ekspor ke sana juga udah mulai membaik, sehingga saham-saham batu bara, terutama yang banyak tadi yang Pak Iwan sebutkan ya, yang banyak terimbas untuk ekspor itu jadi bisa lebih membaik. Dan kalau diperhatikan juga untuk oil ya, saya coba cek harga US oil, ini jadi nggak kelar-kelar ini Pak. Nggak apa-apa kok. US Besok kan oil besok masih libur. bisa udah libur ya. US Iya. oil itu udah naik 1, 2, 3, 4, 5 hari, memang dalam jangka pendek rawan untuk turun profit taking dikit ya orang-orang ini trader ini. Tapi saya melihat mulai ada perbaikan tren karena lockdown dan PSBB, lockdown di Amerika udah mulai dibuka, benar ya? Kayak gitu Betul. ya. Di Eropa, terus kemudian China juga udah ini, kebutuhan akan minyak mulai meningkat. Yang kemarin itu parah banget, oil itu sampai harganya minus, istilah kata kalau misalkan ada beli, mereka mau bayarin karena nggak punya tempat buat nyimpen lagi. Terus pertanyaannya, kenapa sih oil ini nggak dihentiin aja produksinya? Kalau sampai ada, ini correct me if I wrong, setahu saya nih ya, kalau misalkan ada kilang oil yang ditutup, itu bisa jadi nggak keluar lagi. Jadi mereka terpaksa harus untuk produksi terus, paling nggak ngurangin aja gitu. Tapi kalau sampai menghentikan, mereka nggak bisa. Kalau sampai ditutup, nanti benar-benar ada kemungkinan jadi nggak keluar lagi secara alami gitu. Oke, giveaway-nya aku mau giveaway online aja deh, biar nggak ribet ya, lagi PSBB kayak gini. Giveaway-nya dapat IM-Trade, 15 hari IM-Trade. IM-Trade adalah edukasi online 1 tahun, jadi kalau Anda dapat kayak gini nge-live bareng saya, ini ada contoh edukasi. Nah, kalau di IM-Trade itu ada tanya jawab saham, coach-coach saya bantuin jawab, dan mereka udah fotokopi saya banget gitu ya. Terus kemudian ada referensi trading journal, investing journal, kayak investing journal tuh termasuk acara kita setiap Sabtu, itu adalah layanan edukasi investing journal gitu. Oke, siap-siap buat giveaway ya.
Jadi sahamnya dikasih tahu beli jual saham apa untuk investing dan juga untuk trading. Pesan saya teman-teman saat ini fokusnya untuk investasi dulu. Buat trading saat ini masih sangat riskan sekali, volatile banget. Boleh nggak trading? Boleh. Tapi nominalnya kecilin ya. Nominalnya jangan gede-gede dulu. Oke. Dan teman-teman langsung aja yang mau dapat hadiah langsung seminar online diskon Pak Ganca ke ellendesme.com/pinsok. Hari Selasa bisa dibantu Pak Iwan untuk buka akun. Ada Tan Hailey, ini banker luar biasa loh Pak. Oh, CBC NISP, prospek Pak. Ya, Oke ya. murah itu. Siap-siap. Pak, bisa nggak Pak kasih satu pertanyaan yang gampang dijawabnya, terlalu gampang pun nggak apa-apa. Saya kasih 10 pemenang deh ya. Saya kadang kalau mau ngasih 5 tuh takut dimarahin banyak orang yang nggak dapat gitu. Saya bagian ini pemenangnya. Teman-teman, saya kasih tips. Kalau mau menang, jawabnya jangan cuma sekali, berkali-kali, jadi kita ngeliat terus gitu. Biasanya saya ngeliat yang pertama jawab, oke ya? Nggak boleh protes kalau nggak dapat, coba lagi. Oke, pertanyaan apa Pak? Apa aja ya pertanyaannya ya? Apa aja tapi yang gampang ya Pak. Terlalu gampang pun nggak apa-apa. Oke. Apa kepanjangan dari ICBP? Waduh, itu susah Pak. Oh, susah ya? Oh, susah ya? Gini, tadi kita ngebahas dari awal apa yang udah kita bahas, diulang lagi. Oke, mungkin kalau ada yang dengar, saya pertanyaan gampang lagi deh. Fee-nya beli saya berapa? Fee online beli saya, fee-nya. Mungkin ada yang ikutin dari awal nggak? Fee transaksi. Kirain mau nanyain kedainya Bapak apa. Itu nanti. Oke, jadi saya pertanyaannya itu aja. Coba, mungkin kalau ada yang ikut nyimak dari awal, fee transaksi beli di Pintrako Sekuritas berapa tadi? Beli doang berapa atau persen? Beli jual deh, fee buy dan fee sell ya. Padahal aku nggak hafal jawabannya loh Pak, gimana aku bisa menilai mana yang benar? Masa? Tadi saya ada ngetik loh, ngetik di atas loh saya tadi. Bercanda, ada kok. Jangan dikasih tahu dulu. Oke. Oke, dapat nih. Aku nggak kasih tahu pemenangnya siapa. Nanti baru ku jawab. Kalau nggak nyontek semua nih. Wah, banyak ya yang langsung pada jawab. Oke, berhubung udah banyak yang benar, terus Dianto Kurniawan 21963. Terus Diana yang udah menang, tolong ya, jangan ngetik lagi. Besok kalau saya nggak hafal, dapat berkali-kali, sama tim saya juga nggak dikasih kok. Yang udah tolong kasih kesempatan sama yang lain ya. Kirain dapat nambah 15 hari lagi, Miss itu. Iya, kemarin itu Pak. Dapat lagi gitu. Jadi nanti bisa dapat setahun dia gitu. Hartono Nokun. Ini susah banget. 1 TS Fly. Oke, dapat 5 orang. Terus Dianto Kurniawan 21963, Diana.io 195, Hartono Masun 1 TS FLY. Sekarang pertanyaannya dari saya nih. Apa nama sekuritas Pak Iwan? Sekuritas dan kota mana? Gampang banget. Oh iya. Sekuritas dan kota mana? Untuk 5 pemenang berikutnya. Yang tadi Rusdianto, Kurniawan 21963, Dianayo 195, Hartono Masun 1 TS Fly. Tolong DM saya nama, email, dan nomor WhatsApp kamu. Kemudian kasih kode EMT 15. Artinya itu kode promo pemenangnya. Yang nggak menang jangan coba-coba. Tim saya tahu. Oke, nama kotanya ya, itu ada di bajunya. Mas Rizka, ada namanya Mas Rizka, Mas_Rizka. Oke, terus kemudian Nova_Revianti, Fuadi_Yahya, Silitonga. 1,5 jam loh Pak, nggak berasa loh, kita seru banget ya hari ini ya. Haris, dan nggak di stop sama Facebook. Mungkin Facebook tahu. Gitu emang biasanya di stop tau Miss? 1 jam di stop. Tapi kalau akun saya 12-12-in. Mungkin dia tahu saya nge-live tiap hari, kasihan gitu di stop. Lydia.lim.5. Oke, dapat 10 pemenang.
Terus Dianto Oke, sip. Kurniawan 21963, Diana.yo 195, Hartono Masud 1 TS Fly, Mas Rizka dapat 11 kebablasan saya. Mas Nova Fevianti itu hadiahnya sini tengah hari. Yang kelebihan saya kasih voucher ke Demono deh. Voucher makan. Ya, voucher makan ke Demono itu ada ini ya Pak, menu yang halal ada juga ya Pak ya? Ada, ya. Ya, oke, benar ya Pak ya. 11 ini DM ke saya, nanti saya kasih voucher ke Daimono. Sebentar, ini saya kasih tahu tim saya dulu. Pemenang giveaway dapat M-Trade 15 hari dan voucher kedai Mono. Oke. Thank you so much buat semua yang udah nyimak malam hari ini, ramai banget, dan terima kasih juga buat Pak Iwan dari Pindrako Sekuritas Solo, buka akun di ellandesme.com/pinshop, masukin data ke situ, hari Selasa dibantu di follow up oleh Pak Iwan. Oke, kita kasih closing statement dong Pak Iwan. Oke, buat teman-teman jangan takut buat investasi. Ini kesempatan buat kita situasi seperti ini, manfaatkan momentum. Benar kata Miss Ellen, orang suka nanya, aduh nungguin harga murah ya. Kita nggak tahu sampai kapan harga murahnya, bottomnya sampai seberapa. Tapi dengan situasi seperti ini semuanya serba murah ya. Jadi tapi tetap pilih secara fundamental mana yang bagus, tetap belajar secara laporan keuangan, laporan fundamentalnya itu perusahaan. Miss Ellen juga bisa bantu ya, pakai M-Trade-nya juga bisa dibantu. Terus dari kita, dari Pindrako juga, kita juga bisa bantu. Kita ada tim yang menganalisa saham-saham yang lagi murah, yang layak buat kita investasi, layak yang buat kita tradingin, seperti itu. Jadi jangan takut, dan investasi saham itu nggak perlu mahal kok. Ya. Dengan 100.000 aja kita sudah bisa. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Saya Elmay, we have to make money and change lives better. Mulai dari sekarang dengan buka akun di Pindrako Solo. Salam profit. Siap. Oke, makasih. Thanks. Thank you.